Halo warga sipil sekalian, selamat datang di segmen baru di channel YouTube gua, Pengantar Ilmu Ekonomi. Ya, ini segmen baru di channel ini. Kenapa gua buat segmen ini? Ceritanya simpel sebenarnya gini. Salah satu pembahasan yang paling sering gua bahas di channel ini ya, apalagi kalau bukan ekonomi. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang itu bidang ilmu yang paling gua kuasai ya, karena hampir seluruh disiplin ilmu formal yang gue punya ya semuanya tentang ekonomi gitu. Nah, dari sekian banyak konten yang gue buat soal ekonomi, entah itu yang ringan, entah itu yang berat, entah itu makroekonomi, mikroekonomi, gue selalu baca komentar-komentar kalian. Dan di setiap komentar-komentar itu gue selalu menemukan kesalahan-kesalahan dasar dalam memahami ekonomi yang bagi gue, seharusnya ini mudah dipahami. Ternyata banyak yang meleset, ternyata banyak yang salah mengartikan hal-hal yang gue pikir seharusnya semua orang bisa gitu. Nah, disitulah gue sadar kalau nggak semua orang punya privilege untuk belajar ekonomi secara formal. Sementara di satu sisi pemahaman dasar tentang ekonomi itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk memahami ekonomi secara keseluruhan. Ya, untuk itu konten ini gue buat dan gue tujukan untuk mereka-mereka yang tidak mendapat kesempatan menempuh pendidikan ekonomi secara formal ya. Entah itu karena memilih disiplin ilmu yang lain atau belum cukup beruntung untuk memiliki biaya dalam meneruskan pendidikan. Ya, dengan kata lain gue cuma berusaha untuk menggunakan YouTube secara optimal, Pak. Ya kan? Oke, kalau dulu kan kalau kita nggak punya biaya ya sulit ya. Atau kalau kita memilih disiplin ilmu yang lain butuh effort untuk belajar gitu, atau memahami sesuatu yang selama ini belum kita pahami. Tapi dengan adanya YouTube ini kita bisa jadi belajar banyak hal, dan gua harap ini bisa bermanfaat. Siapa tahu bisa jadi amal jariah ya kan, supaya nutupin dosa-dosa gua yang sangat-sangat banyak dan besar ini gitu. Oke lah, semoga segmen ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita akan memahami ekonomi dari hal yang paling dasar. Kita mulai dari pemahaman. Apa sebenarnya ilmu ekonomi itu? Jadi kalau gue tanya ke kalian, apa sih yang menjadi inti dari persoalan ekonomi? Apakah uang, apakah kekayaan, apakah kesetaraan, apakah kesejahteraan? Enggak. Bukan itu semua yang menjadi inti dari persoalan ekonomi. Yang menjadi inti dari persoalan ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Ilmu ekonomi itu lahir karena dua hal. Pertama, sumber daya yang terbatas. Kedua, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ini dengan sumber daya terbatas, inilah yang dipahami sebagai ilmu ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Lalu apa saja yang dikategorikan sebagai sumber daya? Pertama, tanah, termasuk sumber daya alam. Yang kedua adalah pekerja, yaitu manusianya sendiri. Yang ketiga adalah kapital. Nah, masalah kelangkaan ini akhirnya membuat manusia harus menentukan pilihan. Ya, pilihan itu butuh yang namanya pengorbanan. Dengan kata lain, biaya. Karena setiap kita memilih satu pilihan, itu artinya kita sudah melakukan pengorbanan atas pilihan tersebut. Inilah yang disebut sebagai opportunity cost. Contoh simpelnya, lu dihadapi dengan pilihan menjadi YouTuber atau PNS. Nah, ketika lu mau memilih untuk jadi PNS, mungkin lu mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik, keberlangsungan penghasilan yang lebih terukur, keadaan lu lebih stabil, dan resiko lu lebih kecil. Tapi di satu sisi kesempatan lu untuk mendapatkan akumulasi nilai yang besar itu nyaris tidak ada, kecuali lu melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar hukum ya. Untuk memiliki ruang berkreasi atau waktu yang banyak atau fleksibilitas waktu ya susah, karena lu kerja diatur. Entah itu jadwal masuknya, jadwal pulangnya, kerjaannya, dan lain sebagainya. Sementara jadi YouTuber, mungkin lu tidak punya kestabilan finansial seperti itu ya. Tidak punya jaminan hari tua seperti itu. Dan lu juga mungkin tidak punya penghasilan tetap. Ya, lu bisa aja mendapatkan penghasilan yang besar bulan ini, dan di bulan depannya lu nggak mendapatkan sama sekali, itu mungkin saja. Dan beberapa hal-hal lain yang emang sangat-sangat volatile gitu. Ditambah lagi lu juga nggak punya pensiun, tapi lu punya fleksibilitas waktu yang lebih baik, lu punya ruang berkreasi yang lebih baik, dan lu bisa saja mendapatkan uang yang lebih banyak, walaupun tidak lebih stabil dan konstan, tapi
sangat-sangat memungkinkan lu untuk memiliki penghasilan yang lebih besar dan lebih baik. Nah, proses menghitung untung dan rugi dari masing-masing dua profesi inilah yang disebut sebagai opportunity cost. Dan opportunity cost ini tidak akan pernah hilang dari peradaban manusia, mau dari dulu sampai sekarang. Nah, setelahnya kondisi ini akhirnya melahirkan yang namanya permasalahan pokok ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau mempromosikan satu aplikasi dulu. Ketika kita membicarakan saham atau kripto, kita harus akui dua instrumen ini bukanlah instrumen dengan resiko yang rendah. Karena kita udah tahu dua instrumen ini tidak beresiko rendah ya, maka kita harus bisa meminimalisir resiko-resiko tersebut ketika kita memiliki keinginan untuk berinvestasi pada saham ataupun kripto. Salah satunya dengan menggunakan platform ataupun aplikasi yang aman dalam bertransaksi. Dan gue sangat merekomendasikan Nanovest. Kenapa demikian? Karena aplikasi ini udah terregulasi oleh Bapeti. Dia juga udah dapat sertifikat ISO, dijamin asuransi sama Sinarmas, dan terlindungi dari berbagai bentuk serangan cybercrime. Selain itu, investasi di Nanovest itu sangat mudah, apalagi kalau lu mau investasi saham yang ada di Amerika seperti Netflix, Apple, Intel, dan lain-lain. Karena ada 2000 lebih pilihan aset dan saham Amerika Serikat, apalagi modal untuk investasi di Nanovest mulai dari Rp5.000 dan bebas biaya transaksi. Nah, Nanovest itu adalah platform yang mudah dimengerti dan juga mereka memiliki nano education setiap minggunya yang ditujukan untuk membantu para user memahami kondisi dan situasi terkini. Dengan kata lain, hal itu akan memberikan mereka insight yang mempengaruhi pilihan produk investasi mereka. Dan terakhir, kalau kalian tertarik download aplikasinya, kalian bisa gunakan referral kode dari gua buat dapetin bonus sampai dengan Rp40.000. Dan perlu kalian ketahui verifikasinya nggak sampai 1 menit. So, tunggu apa lagi? Mari mulai investasi aman untuk masa depan nyaman, karena semua aman sama Nano. Nah, permasalahan pokok ekonomi itu ada 3. Pertama, apa yang diproduksi. Kedua, bagaimana memproduksinya. Ketiga, untuk siapa hal ini diproduksi. Dan untuk menjawab 3 permasalahan ekonomi tersebut, maka lahirlah sesuatu yang kita kenal sebagai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu basicnya ada 3. Pertama, sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Kedua, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan kayaknya teman-teman udah sangat paham lah ya perbedaan 3 sistem ini. Secara garis besar ya, sistem ekonomi pasar itu menghendaki minim intervensi dari pemerintah, meminimalisi intervensi pasar, pemerintah cuma sebagai neck watcher dan lain sebagainya. Sedangkan sistem ekonomi terpusat ya komandonya ada di pemerintah. Pemerintah punya peranan kuat dan lain sebagainya. Yang ketiga ya sistem ekonomi campuran. Ya, namanya juga campuran berarti ya kombinasi antara keduanya. Kalau kita bicara hari ini, sebenarnya akan sangat sulit menemukan sistem ekonomi pasar murni atau sistem ekonomi terpusat murni. Hampir semuanya menerapkan sistem ekonomi campuran. Bahkan Amerika Serikat sendiri ya. Jangan pikir government di US itu tidak melakukan intervensi pada pasar loh. Mereka tetap melakukan intervensi pada pasar. Yang membedakan antar negara itu cuman kadarnya aja gitu. Tapi ada yang emang lebih cenderung ke sistem ekonomi liberal, ada yang lebih cenderung pada sistem ekonomi terpusat. Nah, kalau kalian punya contoh silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja sih. Ya, kita ngomong yang dasar-dasar dulu lah, yang ringan-ringan dulu lah. Jadi teman-teman bisa memahami konsep dasar apa yang dinamakan sebagai ilmu ekonomi itu sendiri. Oke, itu aja dari gua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.